Halo, shalom anak-anak, kembali lagi dengan saya Bu Yola. Dan pada pagi hari ini Bu Yola akan menyampaikan materi pembelajaran kelas 3, pembelajaran yang kedua, yaitu tentang Aku Bersyukur Atas Turunnya Hujan. Materi kelas 3 pembelajaran 2 tentang Aku Bersyukur Atas Turunnya Hujan dapat dilihat dalam buku digital halaman 10-18. Namun sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan senantiasa ikut campur di dalam setiap kegiatan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan pelajaran pendidikan agama Kristen. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, bukan berasal dari hamba-Mu pribadi, tapi semata-mata karena kehendak Tuhan yang ingin Kau jadikan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk anak-Mu yang akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Engkau bekali mereka dengan hikmat akal budi, sehingga mereka tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tetapi mereka boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dari Adam dan Hawa, manusia berkembang menjadi semakin banyak. Tetapi dengan berkembangnya manusia, ternyata berkembang pula kejahatan mereka. Tuhan menjadi kecewa terhadap manusia. Tuhan lalu bermaksud melenyapkan manusia di bumi dengan air bah. Tetapi ternyata tidak semua manusia jahat. Masih ada satu keluarga yang masih taat dan setia kepada Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Karena itu Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar, sehingga ketika hujan deras turun selama 40 hari 40 malam, dan air mengenangi bumi selama 150 hari, Nuh dan keluarganya, 8 orang, selamat. Berikut adalah video kisah dari Nabi Nuh yang selamat beserta dengan istrinya, 3 orang anaknya yang bernama Sem, Ham, dan Yafet, dan ketiga istri dari ketiga anak Nuh. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, Aku ingin kamu membuat sebuah kapal. Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang, bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan.
Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Air hujan sangat berguna dalam kehidupan manusia, tetapi jika berlebihan, maka air hujan itu akan mendatangkan musibah dalam kehidupan manusia. Untuk itulah alam ciptaan Tuhan harus kita jaga dan rawat, karena kita sebagai makhluk yang sangat istimewa diberikan tugas oleh Tuhan untuk menjaga dan merawat alam ciptaan Tuhan. Indonesia berada pada garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Namun ada beberapa negara yang memiliki 4 musim. Musim itu adalah musim dingin, musim hujan, musim panas, dan musim gugur. Dan negara yang memiliki 4 musim, misalnya Cina, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Kanada.
Hujan sangat bermanfaat bagi semua orang. Tanpa hujan, manusia tidak akan pernah bisa hidup. Coba bayangkan ketika di malam hari, ketika kita akan beranjak tidur, tiba-tiba hujan datang dengan sangat lebat. Kita akan merasa nyaman dan kita akan merasa sangat teduh. Itulah fungsi hujan. Dan berikut adalah beberapa fungsi hujan di dalam kehidupan manusia. Hujan bermanfaat bagi para petani untuk mengolah sawah, menabur, dan menanam padi. Itulah guna hujan yang pertama atau manfaat hujan yang pertama. Dari hasil bumi itulah yang dihasilkan oleh para petani, kita dapat sumber makanan dari alam. Hujan juga dapat menjadi sumber air minum dalam kehidupan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Turun ke bumi akan masuk ke dalam sungai ataupun laut, dan itu dapat menjadi habitat atau tempat tinggal makhluk hidup di bawah sungai ataupun di bawah laut. Contoh makhluk hidup yang ada di dalam air adalah ikan, buaya, penyu, dan lain-lain. Itu sangat membutuhkan air yang turun dari atas sehingga dapat menjadi tempat tinggal mereka di dalam sungai ataupun di dalam laut. Anak-anakku, mari kita mensyukuri musim yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, baik itu musim hujan maupun musim kemarau, karena keduanya sangat berguna dalam kehidupan manusia. Maka dari itu kita sebagai manusia harus memanfaatkan segala sesuatu dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab, agar alam juga memberikan hal yang baik kepada manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Berikut ini adalah kisah dari Nabi Elia pada zaman Raja Ahab, di mana Raja Ahab tidak mau bertobat sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel dengan kekeringan selama 3,5 tahun. Bagaimana kisahnya? Yuk kita sama-sama lihat video berikut ini. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut,
Katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu. Datanglah dekat kepadaku. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Dan bacaan kita pada pagi hari ini adalah Kejadian 8 ayat yang ke-22, Ayub pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, Mazmur pasal yang ke-74 ayat 17, Yehezkiel pasal 34 ayat 26, Zakaria pasal yang ke-10 ayat yang pertama, Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 41 sampai 45. Nah, Nak, itu tadi penjelasan Bu Yola tentang materi kelas 3 pembelajaran yang kedua, yaitu tentang aku bersyukur atas turunnya hujan. Semoga dengan penjelasan Bu Yola pada pagi hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Dan kita tidak hanya menjadi mendengar firman Tuhan, tetapi kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan lupa bersyukur ya. Syukurilah apapun yang ada di depanmu saat ini. Syukurilah apapun yang kita punya saat ini. Mari sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati dan menyertai kehidupan kami. Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk senantiasa bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian dari Bu Yola, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. See you.